Shalom. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini menarik karena ketika Tuhan Yesus mengutus kepada murid-muridnya, dia memberi kuasa. Kata kuasa itu berasal dari kata exousia, yang sebenarnya artinya bukan cuma sekedar kuasa, tetapi artinya juga berarti kemerdekaan, kebebasan. Artinya juga bisa berarti kekuatan, baik mental maupun fisik. Bisa juga asosiasi itu berarti otoritas, gitu, memiliki hak, dan exousia juga bisa berarti memang kuasa, kekuatan untuk memerintah. Jadi arti exousia itu sebenarnya luas, gitu. Luas, dan saya percaya bahwa Tuhan masih masih memberikan kuasa atau exousia itu. Pada hari ini juga Tuhan masih melakukan itu. Ketika Tuhan mengutus seseorang, dia memberi exousia. Dengan demikian, entah disadari atau tidak, semua orang percaya sebenarnya memiliki exousianya sendiri. Hanya saja bentuk kuasanya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ini bentuk exousianya akan sesuai dengan panggilan orang tersebut. Jika seorang diutus Tuhan untuk menjadi seorang guru, bisa jadi exousianya itu adalah pengajaran yang berkuasa. Atau jika seorang diutus untuk menjadi seorang penginjil, bisa jadi exousianya mirip seperti murid-murid, yaitu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan hingga membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Nampaknya karena memahami hal ini, Paulus menuliskan satu ayat kepada gereja di Efesus untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Itu Efesus ayat yang 12. Kata tunduk berasal dari kata hupataso yang berarti menjadikan diri subordinat atau bawahan. Jadi bisa dibilang gini, yang maksud Paulus gini, karena kita menghormati Kristus yang telah mengutus seseorang dengan panggilan yang spesifik dan memberikan kepada orang tersebut exousia, maka kita harus mengenali panggilan Tuhan dalam hidup orang itu dan tunduk atau merendahkan diri atau menjadikan diri kita bawahan atau subordinat orang tersebut di dalam exousianya. Karena setiap orang memiliki exousia yang spesifik, maka pada akhirnya kita akan saling tunduk satu sama lain. Saya percaya ini berlaku bukan hanya dalam pelayanan gerejawi, namun juga dalam pelayanan sehari-hari. Karena Tuhan mengutus umatnya dalam sektor ekonomi, ilmu pengetahuan, finance, sosial, dan seterusnya. Oleh karena itu, cukup penting untuk mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan seorang dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pelajaran yang lainnya yang saya dapat adalah ketika kita mengutus seseorang, ini kalau kita sebagai seorang pemimpin, ya, ketika kita mengutus seseorang, maka kita sebenarnya harus memberikan eksklusi kuasa juga kepada orang tersebut. Ada eksklusi yang kita punya yang harus didelegasikan untuk orang itu. Dan itu harus dijelaskan secara spesifik. Dan Tuhan menjabarkan kok apa yang didelegasikan secara spesifik. Kuasa yang diberikan kepada murid-murid secara spesifik. Jadi mengenali mana yang harus didelegasikan juga itu penting. Ya, Tuhan tidak memberikan seluruh kuasa yang dia punya kepada murid-muridnya, tapi dia memberikannya terbatas agar murid-muridnya bisa mengerjakan apa yang Tuhan berikan dengan maksimal. Dan ruang lingkup tugasnya pun yang Tuhan berikan pun spesifik. Jadi sekali lagi, apabila kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memberikan kuasa kepada orang yang kita minta. Itu berikan spesifik dengan ruang lingkup yang juga spesifik, dengan batasan-batasan juga spesifik. Dan apa yang kuasa diberikan itu juga secara spesifik. Demikian yang saya dapat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.